Alhamdulillah, para jamaah sekalian, jamaah Alba angkatan 2015. Berarti sudah setahun ya, meninggalkan tanah suci. Apa ada yang baru umroh kemarin? Belum ya? Alhamdulillah, kami diberi kesempatan pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan tausiah. Paling waktunya ya cuma setengah jam, nanti saya berikan tanya jawab yang untuk sampai pada sholat zuhur. Alhamdulillah, kesempatan kali ini yang kita akan pelajari bersama, mereview ulang ritual haji yang kemarin dilakukan. Istilah wong pondok itu murojaah. Murojaah itu artinya mengulang haji yang kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu itu laksanakan. Namun mohon maaf, kalau kami sendiri tidak melaksanakan haji dari tanah air. Jadi dari tanah air nggak mengerti tata caranya bagaimana. Selama ini dari kerajaan Saudi Arabia secara langsung itu lewat kampus kami, Jamiatul Malik Saud atau King Saud University ketika kami lanjut S2 di sana. Namun S2 kami dari jurusan Polymer Engineering. Ngerti polimer? Polimer itu plastik. Jadi belajar plastik dulu. Ya, kemudian itu sama jurusannya, satu jurusan dengan Chemical Engineering atau teknik kimia. Ya, dan yang kami ambil waktu itu teknik kimia, namun sambil berada di sana kami belajar langsung dari para ulama dengan bekal bahasa Arab yang kami dapat dari tanah air. Namun sejak tahun pertama kerajaan Saudi Arabia lewat pihak kampus itu memberikan haji gratis kepada para mahasiswa dengan ditanggung dari pihak kampus. Dan tidak pakai antri, tidak pakai ngantri, langsung alhamdulillah 1 bulan baru di sana, langsung diberangkatkan untuk haji. Yang penting modalnya ingin belajar saja dengan baik di kampus, maka bisa mendapatkan kemudahan seperti itu. Untuk kali ini juga berkenaan dengan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah tahun 1438 saking bulan Hijriah. Dan yang kami ingatkan di sini yang pertama, tahun baru Hijriah tentu saja kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian perlu dipahami sejarah terlebih dahulu. Kalender Hijriah ini baru ditetapkan kapan awal tahunnya. Bulannya sudah ada. Bulan Ramadan sudah ada ketetapannya, bulan Syawal sudah ada, bulan Zulhijjah, bulan besar sudah ada, bulan Muharram sudah ada. Namun awal tahunnya itu ditetapkan itu baru di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bukan di masa Nabi SAW. Barulah ditetapkan ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah ditetapkan awal untuk perhitungan tahun baru Hijriah. Semenjak dari Nabi SAW itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu yang kami jelaskan di sini perlu dipahami, selain kita memperbaiki diri ketika memasuki tahun baru seperti ini dan banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan juga agar tetap terus istiqomah di dalam menjalankan amalan-amalan dan ibadah, yang perlu juga kami ingatkan tentang bulan Suro atau bulan Muharram ini disebut oleh Nabi SAW afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Allah ini. Bulan Muharram ini disebut syahrullah, di bulan Allah ini, yaitu di bulan Muharram atau bulan Suro. Maka bulan Muharram itu disebut syahrullah. Disebut syahrullah atau bulan Allah. Maka bulan ini berarti bulan yang masih suci, bahkan termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu artinya bulan-bulan haram.
terjemahan kita terjemahkan dengan bulan suci, bulan yang sakral. Karena bulan Syura atau bulan Muharram ini dengan 3 bulan yang lainnya, yaitu bulan mulai berurutan nggih, saking bulan Zulqa'dah, terus bulan besar Zulhijjah, terus setelah itu bulan Syura ini bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab, lompat ke bulan Rajab. Ini 4 bulan ini disebut Ashhurul Hurum. Aturannya dalam syariat Islam, maksiat atau kejahatan, tindak kejahatan yang dilakukan di bulan haram tadi dosanya lebih besar daripada maksiat atau tindak kejahatan yang dilakukan di bulan lainnya. Sama seperti yang para ulama itu bahas, kita pahami setiap pekannya kita dapati hari yang paling utama yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang paling utama. Karena hari Jumat itu ada beberapa kejadian-kejadian istimewa, termasuk juga kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Termasuk juga ada amalan seperti membaca surat Al-Kahfi, banyak berselawat kepada Nabi SAW di hari Jumat, dan amalan-amalan lainnya. Maka hari Jumat hari yang sakral. Oleh karena itu para ulama juga punya bahasan, apakah dosanya lebih besar dari yang hari lainnya ketika ada yang melakukan maksiat pada malam Jumat atau hari Jumat? Pada malam Jumat atau hari Jumat. Mereka katakan iya, karena itu hari sakral, hari suci, maka maksiat yang dilakukan pada malam Jumat dan hari Jumat itu dosanya lebih besar daripada hari-hari lainnya. Kesimpulannya seperti itu. Maka manfaatkan momen ini, yaitu bulan Muharram ini, awal tahun ini, yang pertama untuk memperbanyak amal soleh dan semakin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk bisa sempat mungkin banyak puasa sunnah. Saya katakan banyak, bukan hanya puasa Asyura besok, ya, namun banyak puasa karena dikatakan hadisnya mutlak, umum, afdholus syiyam, sebaik-baik puasa, berarti puasa apapun. Ada yang punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari tidak puasa, boleh. Ada yang puasa kebiasaannya Senin Kemis, berarti totalnya 1 bulan Muharram ini nanti 8 hari, boleh. Ada yang cuma memilih 3 hari setiap bulannya, atau puasa Ayyamul Bid, ya, puasa hari putih, karena ketika itu malamnya itu adalah malam bulan purnama, sehingga disebut Ayyamul Bid. Itu tanggal 13, 14, 15. Bisa juga melakukannya. Ya, ini artinya puasa yang dilakukan pada bulan ini pokoknya pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Kemudian untuk puasanya puasa Asyura, ya, puasa Asyura itu baiknya dibarengkan dengan puasa tanggal 9-nya. Jadi puasanya 2 hari. Bahkan Ibnul Qayyim itu sebutkan lebih afdol lagi 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Ya, 9, 10, 11. Jadi puasanya 3 hari sekaligus. Ini tingkatan yang paling utama. Karena kalau dia puasa 3 hari sekaligus berarti sudah mendapatkan pahala juga puasa 3 hari setiap bulan. Tingkatan yang di bawahnya, kata para ulama, puasanya 2 hari, 9 dan 10. Puasa Asyuranya itu kata para ulama untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau puasa tanggal 9-nya tujuannya untuk menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura tanggal 10. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemenangan Nabi Musa alaihissalam ketika tenggelamnya Fir'aun. Itu tenggelamnya tanggal hari Asyura tadi. Maka mereka rayakan dengan puasa. Nah, Nabi SAW ketika dikomentari oleh para sahabat, wahai Nabi SAW, bukankah tanggal 10 ini orang-orang Yahudi juga berpuasa? Maka Nabi kemudian katakan, kalau begitu ya nanti tahun depan saya berniat untuk puasa tanggal 9 juga. Berarti 2 hari Nabi ingin puasa juga. Namun sayangnya sebelum tahun depan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Jadi Nabi tidak sempat melakukan tanggal 9 ini, namun punya keinginan. Sehingga para ulama katakan bagusnya puasanya itu 2 hari.
Tingkatan yang ketiga, puasanya 1 hari saja, yaitu pada tanggal 10. Kesimpulannya juga kalau kita yakini bahwasanya bulan Suro ini, bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulan Allah atau bulan suci, berarti ini dianggap bukan bulan yang seperti sebagian masih meyakini sebagai bulan sial, sebagai bulan petaka, sebagai bulan penuh musibah, sehingga hajatan-hajatan besar nggak boleh dilakukan pada bulan Suro. Ini dalam perspektif pandangan agama kita, ini tidak seperti itu. Yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi beliau katakan bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulan Allah, berarti bulan yang sangat suci, artinya bulan yang bukan dianggap sebagai bulan sial. Sehingga tidak boleh punya keyakinan-keyakinan semacam itu, ya, kalau kita memiliki akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita melihat tentang beberapa catatan mengenai haji. Rasulullah SAW itu katakan tentang haji mabrur. Semua pingin gak jadi haji mabrur gak? Haji mabrur, Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya itu hanya surga saja. Balasannya itu hanya surga saja. Di depannya itu ada la, di tengah-tengahnya itu ada illa. Menurut para ulama pakar bahasa Arab, mereka katakan yang dimaksud sini adalah punya makna hasr. Artinya pembatasan. Orang yang berhaji dengan benar, balasannya itu pasti hanya surga. Ini sudah jadi balasan yang sangat-sangat mutlak sekali bagi setiap orang yang berhaji, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan mabrur? Sering kita dengar mabrur, haji mabrur. Apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Pernah ada seorang ulama namanya Khalid bin Al-Khazza. Dia pergi berhaji. Setelah pulang dia bertemu dengan seorang ulama juga namanya Abu Kilabah. Namanya Abu Kilabah. Ketika lihat orang ini pulang dari haji, kemudian ia katakan birrul amal. Mugi-mugi amalanmu baik terus setelah itu. Birrul amal. Mudah-mudahan amalmu itu baik terus setelah itu. Artinya yang didoakan oleh Abu Kilabah bagi orang yang pulang dari haji, mudah-mudahan amalannya istiqomah. Sehingga Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan tanda haji mabrur. Lihat ini yang dikatakan oleh para ulama. Tanda haji mabrur. Kata Al-Hasan Al-Basri, yaitu orang itu pulang dari haji menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih zuhud, menjadi lebih baik, jadi orang yang lebih zuhud. Nanti saya akan jelaskan tentang pengertian zuhud. Dia zuhud dalam hal dunia dan semangat menggapai akhirat. Dia zuhud dalam hal dunia dan semangat menggapai akhirat. Inti dari apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, berarti orang yang berhaji kalau hajinya mabrur, setelah haji harus jadi lebih baik. Setelah haji harus jadi lebih baik. Maka kalau sholatnya cuma dulu dibatasi sholat wajib saja, setelah haji berarti tambah juga dengan amalan sholat sunnah. Kalau dulu duhanya cuma kalau punya kepentingan saja, berarti duhanya dirutinkan kembali. Kalau dulu tahajudnya kalau lagi butuh saja, kalau lagi sakit saja, berarti tahajudnya dirutinkan terus. Harus lebih baik daripada sebelum berhaji. Ini dinamakan tadi dengan apa? Mabrur, birrul amal, sebagaimana dikatakan Abu Kilabah tadi. Namun saya sebutkan singkat saja 4 pelajaran penting dari haji. Yang ini bisa diingat-ingat sampai sekarang. Pelajaran pertama yang kita dapat dari haji itu cuma dikhususkan bagi orang-orang yang mampu.
Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan kewajiban berhaji dalam rukun Islam, beliau kaitkan man istata'a ilaihi sabilah. Haji itu wajib bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Man istata'a ilaihi sabila, wajib itu bagi yang mampu melakukan perjalanan. Mampu ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mampu dari sisi fisik. Ya, fisik. Makanya dahulu ya, atau para ulama itu pernah ditanyakan, bagaimana kalau ini ada orang yang masih hidup, mampu untuk berhaji. Maaf, dari sisi punya uang, namun fisiknya sudah tidak mampu lagi. Para ulama itu katakan dia dihajikan oleh anaknya dengan catatan sudah pernah menunaikan haji. Ini namanya apa? Badal haji. Maka badal haji bisa dilakukan oleh siapapun, namun dengan syarat yang penting di sini adalah pernah melakukan haji terlebih dahulu. Pernah ada seorang, dia itu ingin menghajikan Subromah. Ini diceritakan di hadapan Nabi SAW. Nabi tanya pada dia, kamu sekarang haji atas nama siapa? Dirimu sendiri ataukah orang lain? Dia katakan, saya ingin menghajikan Subromah. Kemudian Nabi SAW katakan, kamu sudah haji? Belum wahai Rasulullah. Kalau begitu sekarang ini hajimu dulu, besok kalau kamu lagi haji, baru kamu berhaji untuk Subromah. Maka para ulama simpulkan, kita bisa melakukan badal haji kalau sudah berhaji terlebih dahulu. Namun mohon maaf, ini perlu diingat, di Saudi Arabia itu TKI kita dan TKW itu pintar-pintar. Pintar-pintarnya apa? Mohon maaf, ini sudah jadi sindikat. Badal haji itu jadi bisnis. Bisnisnya gimana? Ingat ya, asalnya satu orang cuma bisa membadalkan satu. Karena nanti kan dia lempar jumroh kan 7 batu kan? Lempar jumroh kan 7 batu. Dia nggak bisa wakilkan lebih daripada satu. Nggak mungkin dia wakilkan nanti 10 orang. Wah, nanti bawa 70 batu lempar. Ini si A dulu nomor urut 1. Ini si B nomor urut 2. Ini si C nomor urut 3 sampai 10, nggak bisa. Maka sindikat di sana itu badal haji itu kalau ada yang bisniskan, ingat ya, badal haji kalau di Saudi itu untuk berangkat haji itu 6.000 real. Ya, saya lupa konversi dolarnya berapa. Namun kalau realnya itu 6.000 real. Biasanya itu ada yang pasang tarif. Pasang tarif itu cuma 500 real. 500 real itu uang bensin pun tuh nggak cukup nanti. Ya. Ini mahal sekali loh, di sana itu haji juga mahal, 6.000 real. Namun di sana kalau mau berhaji baru boleh setiap 5 tahun sekali, nggak boleh tiap tahun. Ini orang Saudi asli atau yang punya visa di sana, visa menetap di sana, cuma bisa 5 tahun sekali. Keluar surat nanti yang namanya tasrih. Tasrih itu izin untuk berhaji. Jadi sana ada izin, nggak boleh setiap tahun. Nah lihat yang dilakukan tadi. Satu orang TKI itu bisa mengumpulkan lebih daripada 10 orang, semuanya ingin dibadalkan haji. Makanya kalau ada tarif badal haji itu murah, ya tadi murah itu selalu nggak bisa selamat. Jadi kalau pingin murah itu nggak selamat di sini. Nggak selamatnya gimana? Ya dihapusi lagi. Maka saran saya hati-hati. Ini orang kita sendiri loh, ini bukan orang Arab yang nipu. Ya, saya ngomong kayak gini karena sering lihat kasus-kasus di sana banyak sekali kasus-kasus semacam itu, dan ini berlangsung setiap tahun seperti tadi. Ada juga sebagian jamaah mungkin ada yang dibawa ke Hajar Aswad, suruh nyium Hajar Aswad. Berapa tarifnya? Ada yang masih ingat? 500 real kalau nggak salah. Ada yang pernah kedengar tarifnya? Itu kalau nggak salah 500 real. Itu awalnya nggak disebutkan tarif. Namun ketika sudah nyium dibawa ke belakang kemudian ditagih, Pak tadi usaha kami ini, kan karena dia pakai kelompok, ya usaha kami ini tarifnya 500 real. Ya, itu tarif yang mahal 500 real. 500 real berarti berapa? Kali 4.000? 2 juta coba, itu sekali nyium loh.
ya, sekali nyium. Ya, maka kita kembali tadi, haji memang bagi yang mampu, namun mampunya ini dilihat dari sisi fisik dan juga dilihat dari sisi kemampuan finansial. Kalau tidak mampu dari sisi fisik, maka tidak diwajibkan untuk berhaji, dia bisa membadalkan, suruh yang lain untuk membadalkan hajinya. Kalau punya kemampuan, maka harus dua-duanya, yaitu mampu dari sisi fisik dan juga finansial. Uang itu dia miliki. Karena haji untuk orang yang mampu seperti itu, memang haji ini untuk orang-orang kaya. Artinya orang-orang yang punya kemampuan finansial. Adapun yang tidak mampu untuk berhaji, Nabi SAW sudah memberikan jalan keluar. Ada dalam syariat kita amalan namanya sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia diam sampai matahari meninggi. Matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit itu sekarang 5.20. 5.20 loh matahari terbit sekarang. Maka subuh gak boleh setengah 6. Harus sebelum itu. 5.20. Berarti tambah 15 menit berarti 5.35. Dia menunggu sampai matahari itu meninggi, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala hajjan wa umrotan tamatan. Pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Kalau sudah haji pun bisa dapat pahala ini. Ini tidak mesti dilakukan di Masjidil Haram sana atau di Masjid Nabawi, tidak. Boleh di masjid manapun, asalkan tadi apa? Menunggu. Setelah melaksanakan sholat subuh di masjid, menunggu sampai matahari meninggi. Kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Lalu melakukan sholat 2 rakaat. Maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Mudah atau bukan ini amalan ini? Mudah enggak? Insya Allah bagi yang mau. Ya, insya Allah ini bagi yang mau. Dan saya beri catatan, sholat isyraq ini termasuk sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan sholat isyraq dengan ucapan subhatat duha, sholat duha. Berarti kalau sudah lakukan 2 rakaat tadi, sudah disebut melaksanakan sholat duha. Mau nambah lagi sholat duha setelah itu di siang hari atau jam 9 mau sholat duha lagi, boleh. Nih paham sholat ini ya? Bisa lakukan mulai besok. Masuk kantor paling siap-siap jam 6 kan? Nah, santai-santai dulu di masjid, duduk zikir, mau zikir pagi petang, ya. Setelah itu ada waktu lagi mau Quran sampai jam ya 5.35 lah. Lalu lakukan sholat isyraq kalih rakaat. Insya Allah Allah mudahkan nantinya. Sehingga setiap hari pun bisa dapat pahala haji dan umroh. Kemudian yang kedua, haji itu mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu artinya apa? Sederhana. Pengertian yang lain dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan zuhud itu kita tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat untuk akhirat kita. Jadi hal-hal yang tidak manfaat nanti di akhirat kita tinggalkan di dunia. Ini bukan hal haram loh ini. Cuma hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kira-kira kalau saya lembur, ya, begadang semalam suntuk itu manfaat nggak ya nanti untuk saya, nanti amal saya nggak nambah atau nggak? Kalau cuma ngobrol-ngobrol saja, zuhudnya nggak dilakukan. Namun zuhud ini bukan berarti miskin, bukan berarti kere. Ini sering salah dipahami, terutama yang punya pemahaman tasawuf atau punya pemahaman sufi. Itu ahli tasawuf atau sufi itu punya pemahaman kita itu ingin dapat kebahagiaan kalau hidupnya zuhud. Zuhudnya itu apa? Nggak boleh pakai baju bagus, nggak boleh pakai celana bagus, nggak boleh berpenampilan mewah. Ini keliru. Karena Nabi SAW itu menyebutkan kita sebagai tanda syukur kita wujudkan dengan menampakkan nikmat tadi pada orang lain. Mampunya bajunya segini, ya sudah kita tunjukkan bahwasanya saya mampu membeli baju seperti ini.
Itu namanya kita menampakkan nikmat pada orang lain. Asalkan tidak sombong. Bukan tujuannya untuk sombong. Contoh yang diajarkan zuhud di dalam ibadah haji kita, coba lihat. Orang yang jadi pejabat dengan tukang bakso yang pergi naik haji, baju ketika ihramnya sama. Menggunakan berapa kain? 2 lembar kain. Kecuali ibu-ibu memakai pakaian seperti biasa. Namun untuk yang lainnya cuma 2 lembar kain. Kira-kira Pak Presiden dengan rakyat biasa pakaiannya sama atau tidak? Sama. Diajarkan hidup sederhana, diajarkan juga dia tidak istimewa kecuali membedakannya dengan takwa, bukan membedakannya dengan pakaian. Maka nanti lihat ketika pergi misalnya dari Arafah tanggal 9 lepas kan ketika waktu maghrib, kira-kira ada yang bajunya masih bersih? Setelah keluar dari Arafah nggak ada yang bajunya bersih kan? Apalagi masuk Musdalifah, kalau turun di situ tambah kotor lagi. Pagi harinya suruh lagi lempar jumroh. Lempar jumroh apa tanggal 10? Masih ingat? 3 atau 1 jumroh? 1. Tanggal 10 cuma 1. Kalau tanggal 11, 12? 3. Yaitu jumroh apa? Jumratul ula, al-wusta, dan aqobah. Setelah lempar jumroh pertama, lempar 7 batu, bismillah, Allahu akbar. Setelah itu berdoa. Iya enggak? Ya. Setelah lempar jumrah kedua, jumratul wusta, berdoa lagi kan? Menghadap kiblat. Setelah lempar jumrah ketiga, berdoa atau tidak? Tidak berdoa. Kenapa? Tidak berdoa, hikmahnya kata para ulama, karena jumrah akobah itu di akhir. Sudah selesai. Kita kalau berdoa di dalam ibadah itu lebih utama daripada di luar ibadah. Ya, berdoa di dalam ibadah itu lebih utama daripada di luar ibadah. Contoh, kita kalau mau memilih mana yang lebih afdol, ini asalkan kalau sholatnya sendiri, ya, bisa diperlama. Lebih afdol sholat ketika doa ketika sujud, ataukah doanya itu setelah sholat? Kata para ulama lebih afdolnya yang ada dalam ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang kita sebagai seorang hamba dekat dengan Allah yaitu ketika sujud. Ya, tempat yang kita paling dekat dengan Allah yaitu ketika kita sujud. Fa aksirud du'a. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Namun dengan catatan di sini kata ulama Syafi'i, karena ini masih dalam sholat, tidak boleh ada kalam atau ucapan atau perkataan manusia. Bahasa kita, bahasa Indonesia itu perkataan manusia. Maka kalau dalam sholat, ingat ya dalam sholat, bukan di luar sholat. Baiknya pakai bahasa Arab. Ya, baiknya pakai bahasa Arab. Karena tidak boleh ada ucapan manusia. Ngobrol dengan orang lain nggak boleh dalam sholat. Termasuk jawab salam orang dalam sholat nggak boleh. Termasuk ada yang bersin ucapkan alhamdulillah. Nggak boleh tetangganya sebelah yang lagi sholat jawab yarhamukallah. Kenapa? Ngobrol. Ini terjadi di masa Nabi SAW ketika Muawiyah itu sholat. Belum paham hukum. Saat sholat ada yang bersin sebelah, dia ucapkan alhamdulillah. Muawiyah kemudian ucapkan yarhamukallah. Barisan yang ada dekat dia langsung semuanya melotot pada Muawiyah. Ini Muawiyah ini apaan? Namun gak ngobrol, mereka cuma mandang saya pada Muawiyah lagi sholat. Setelah sholat Nabi SAW katakan kepada Muawiyah, Mas, kalau kamu dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Obrolan itu gak boleh. Termasuk obrolan tadi, termasuk kalam manusia tadi pakai bahasa Indonesia. Maka baiknya pakai bahasa Al-Quran, pakai doa-doa dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Nah, kita kembali. Kemudian haji juga mengajarkan kepada kita untuk semangat beramal. Kita sholat di Masjidil Haram
Berapa kali lipat dari sholat di masjid yang lainnya? Berapa kali lipat? 100.000. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa separuhnya dari Masjid Nabawi berapa berarti? 500. Berarti urutannya nggih, Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500, separuh dari Masjid Nabawi. Apa maksudnya kita sampai dilipat gandakan seperti itu? Kok sangat istimewanya sekali Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di antaranya faedahnya adalah, hikmahnya adalah supaya kita banyak-banyak ibadah sholat di Masjidil Haram. Namun para ulama ketika menjelaskan, nanti kalau ada yang mau umroh lagi, ini tips yang saya berikan, mana yang lebih afdal, tawaf keliling Ka'bah ataukah perbanyak sholat sunnah? Karena ingat ya, tawaf itu sama dengan sholat. Ya, tawaf itu sama dengan sholat. Namun tawaf masih bisa ada kalam manusia, masih bisa ngobrol. Namun baiknya dikurangi. Kalau sholat tidak boleh. Nah, ketika para ulama jawab ini, mana yang lebih bagus, tawaf ataukah sholat di Masjidil Haram? Sekarang saya tanya, kalau sholat bisa dilakukan nggak di masjid lain? Bisa. Kalau tawaf bisa nggak lakukan di pelayan, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tawaf cuma ada di Masjidil Haram. Maka kesimpulannya lebih afdol tawaf. Banyak-banyak tawaf ketika berada di Masjidil Haram. Ketika lakukan umroh nggih, apa yang dilakukan? Wah, saya mau tawaf dulu ataukah mau sholat? Milih tawaf. Kenapa tawaf? Tawaf ini cuma bisa kita lakukan di sini. Pahalanya nanti lebih besar nanti. Nah, tetap dilipat gandakan juga sebagaimana sholat tadi dilipat gandakan. Yang jelas, yang namanya tawaf itu lebih afdol untuk kita. Untuk kita orang Indonesia, karena jarang lihat Ka'bah, lebih afdol daripada sholat sunnah. Maka berlipat pahala itu kadang itu dilihat dari tempat, kadang berlipat pahala tadi itu dilihat dari waktu. Contoh waktu yang berlipat pahalanya waktu kapan? Tadi bulan Muharram ini untuk puasa sunnah, tapi amalannya cuma puasa. Ada lagi di bulan Ramadan. Ramadan itu sodakonya berlipat ganda, sholatnya berlipat ganda, puasanya berlipat ganda dibandingkan hari-hari yang lain. Juga kadang berlipat pahalanya karena orang. Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang paling utama, dia sedekahnya sama dengan kita. Mungkin keluarkan 100.000 sama. Namun karena dia ini seorang sahabat, dijamin masuk surga juga. Dan amalannya jelas-jelas ikhlas sekali dari Abu Bakar. Maka Abu Bakar pahalanya lebih besar walaupun jumlah sedekahnya sama dengan kita. Begitu juga pahala itu semakin berlipat kalau kita lakukan amalan itu dengan ikhlas. Ikhlas ingin cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas walaupun jumlahnya sama. Yang satu ini pamer tujuannya, yang satu ini cari ridha Allah. Walaupun sama-sama masukkan 100.000 dalam kotak infak, tetap yang ikhlas pahalanya lebih besar. Ya, yang ikhlas, yang ingin cari ridha Allah, bukan cari hitungan-hitungan dari manusia, bukan cari pujian manusia, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita haji itu semuanya berat. Tawaf itu tawaf yang rukun disebut tawaf apa? Ifadah. Itu padahal sudah aktivitas berat sekali luar hari-hari sebelumnya. Masih juga dilakukan tawaf, masih juga diperintahkan melakukan tawaf. Kemudian kita ketika mabit di Mina. Mabit di Mina 2 malam atau 3 malam kemarin? 11, 12 atau sampai hari ke-13? 13. Sampai 13, 3 hari. Coba, ini sudah keadaan letih, capek loh. Namun masih disuruh jalan berkilo-kilo untuk melempar jumrah. Maka patut dipahami ada suatu kaidah di sini disebutkan oleh para ulama. Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair. Makana aksaru fi'lan, amalan yang aktivitasnya banyak.
maka pahalanya itu lebih besar. Begitu juga Imam Zarkasi itu mengatakan, al-amalu kullama kasura wa syaqqa. Yang namanya amalan, ketika amalan tersebut banyak dan berat. Amalan ketika haji banyak nggak? Banyak. Berat nggak? Berat. Capek nggak? Capek. Karena afdalu mimma laisa kadzalik. Kata beliau, amalannya itu lebih afdal daripada amalan-amalan yang lainnya yang tidak seperti itu. Apalagi ini disuruh untuk tunaikan rukun, disuruh tunaikan wajib haji, disuruh tunaikan sunnah-sunnah haji. Ini bagian dari kewajiban loh ini, dipaksa. Harusnya kita punya waktu istirahat loh ketika itu. Harusnya ketika di Mina itu cuma tidur aja banyak-banyak, iya kan? Iya. Namun masih disuruh jalan berkilo-kilo lagi satu hari pertama. Hari kedua lagi juga sama. Hari ketiga sama lagi. Berapa kilo jamaah jalan? Wah, 7 kilo loh. Pernah di Gunung Kidul jalan 7 kilo seperti itu? Enggak pernah kan? Namun karena ini haji. Ini masuk wajib haji loh. Maka harus dengan paksa, dipaksakan lagi fisiknya. Pokoknya harus jalan untuk melempar jumroh tadi. Itu semuanya pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang dilakukan yang tidak seperti itu. Maka karena saking banyaknya amalan-amalan dan aktivitas yang memberatkan, itulah kesimpulannya kenapa pahala haji itu adalah pahala yang dibalas dengan surga. Mugi-mugi kita mendapatkan haji mabrur dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan amalan kita terus ajak dalam ibadah dan dalam amalan, dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memiliki keadaan hidup yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Nggih niku mawon untuk penjelasan siang hari ini. Monggo jika ada yang bertanya kami persilahkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Tanya ya, monggo Pak. Saya tanya satu ya tentang puasa sempurnanya 3 hari itu hadisnya riwayat sinten nggih, sebentar. Itu pernah ditanyakan kepada seorang sahabat yang semangat sekali dalam ibadah. Kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ditanya pertama kali gini kepada Rasul, wahai Rasul, saya ingin puasa. Namun saya ingin puasa setiap hari, gak mau berhenti. Ini saking semangatnya sekali loh para sahabat ini bertanya. Puasanya bagaimana? Puasanya tiap hari. Ini lebih daripada puasa Daud. Ini dikenal oleh para ulama dengan puasa dahar. Puasa dahar itu apa? Puasa tidak pernah berhenti setiap harinya. Kemudian Nabi SAW katakan, gak boleh kamu puasa seperti itu. Berarti kalau ada yang puasa tiap hari sepanjang tahun tidak boleh. Maka Nabi beri solusi, kalau begitu engkau puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Berarti jadinya puasa apa? Puasa Daud. Nabi SAW itu katakan puasa ini lebih afdol karena dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Namun kalau ini dilakukan oleh kanjeng Nabi kita belum tahu. Yang jelas Nabi sarankan seperti itu. Kemudian dia katakan, saya bisa lebih daripada itu wahai Rasulullah. Ya, asalnya dia bukan jelaskan Daud dulu. Namun Nabi sarankan kamu puasa 3 hari setiap bulan. Dalam hadis Abu Hurairah juga demikian disebutkan, ada wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah, di antaranya wasiatnya Nabi wasiatkan sebelum tidur sholat witir. Kemudian Nabi ingatkan juga hendaklah puasa 3 hari setiap bulan. Ini wasiat Nabi SAW pada Abu Hurairah. Jadi ini masuk wasiat kepada Abu Hurairah. Sekarang saya singgung tadi sholat witir, berarti witir boleh sebelum tidur. Ceritanya Abu Hurairah itu malam harinya begadang. Begadangnya apa? Bukan nonton bola, bukan nonton tinju. Begadangnya itu murojaah hadis, mengulang-ulang hadis yang telah dia hafal dari Nabi SAW di hari itu. Sampai gak sempat sholat malam. Kita sudah gak murojaah hadis, sholat malam pun gak. Ya kan? Ini murojaah hadis loh, hafal hadis malam-malam. Kesempatannya cuma ketika itu. Maka Nabi sarankan kamu lakukan sholat witir sebelum kamu
tidur. Dan Nabi sarankan pada dia karena dia tidak sempat sholat malam, maka lakukanlah sholat duha. Maka sholat duha sangat dianjurkan sekali bagi yang tidak melaksanakan sholat malam. Nah, kembali lagi tadi hadis tadi, Nabi sarankan 3 hari setiap bulannya. Dia katakan saya mampu lebih daripada itu. Nabi katakan lagi, kalau gitu kamu puasa Senin Kemis. Dia katakan saya mampu lebih daripada itu. Baru terakhir Rasul katakan, kamu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak puasa. Tidak boleh lebih daripada itu. Nabi katakan tidak boleh lebih daripada itu. Maka puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis. Karena harinya juga jadi tercampur nanti, sulit kita mengurutkan. Di samping tidak dibolehkan oleh Nabi karena sudah berlebihan. Maka hadis ini, riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan disyariatkannya tadi puasa 3 hari setiap bulan. Gitu ya pertanyaan. Nah, wasiat dari Abu Hurairah tadi yang katakan 3 hari langsung. Namun ayyamul bid itu dari hadis yang lainnya lagi. Jadi ada 2 cara untuk melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Boleh pilih hari manapun, hari apa saja boleh dipilih. Boleh pilih juga yang afdol 13, 14, 15 setiap bulannya, setiap bulan Hijriah. Ada lagi? Ibu-ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya tadi saking subromah, yaitu ketika ada yang mengajikan haji atas nama subromah, Nabi SAW katakan apa tadi? Kamu haji dulu baru bisa menghajikan subromah. Dan hadisnya hadis yang sahih. Jadi kalau ada yang tanyakan, bilang tentang hadis subromah. Subromah itu nama orang. Ini mungkin cukup. Ini karena sudah waktu zuhur, ya, dan kami mohon maaf tidak. Puasa sunnah pada awal tahun Hijriah 1 Muharram, apakah ada tuntunannya? Wallahu alam. Hadis yang ada hadis yang lemah. Yang ada cuma berpuasa secara umum di bulan Muharram, bukan hanya tanggal 1 saja, namun bebas tanggalnya. Adapun yang spesialkan tanggal 1, wallahu alam tidak ada dalil yang tegas atau tidak ada dalil yang sahih. Tidak bersedia masuk dalam keumuman. Namun jangan karena alasannya 1 Muharram, namun alasannya karena bulan Muharram. Iya, boleh memilih tanggal itu, namun keyakinannya bukan karena ini awal tahun, namun karena bulan Muharramnya. Karena bulan Muharramnya. Ini kemauan kita cukupkan, kita tutup. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.